Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita malam hari ini boleh berkumpul, boleh bersama-sama. Sebentar kita mau nikmati ibadah doa kita. Kita persiapkan hati kita. Saya percaya kita semua boleh ada dan mengikuti ibadah ini Tuhan, karena semua oleh kasih karunia Tuhan yang boleh berlaku dalam setiap kehidupan kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa tak terukur kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami agungkan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Lagi katakan dari awal, tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Yesus Tuhan. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lagi katakan, layaklah Kau Tuhan
mengurapi setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Bapa, kami agungkan Engkau ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah doa malam hari ini Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik. Setiap kasih-Mu, penyertaan-Mu, segala kebaikan-kebaikan yang kami terima dalam hidup kami Tuhan, kami percaya itu semua kami dapatkan daripada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Engkau urapi ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami Tuhan, boleh melawat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati ibadah kami malam hari ini Tuhan. Setiap jaringan internet yang kami gunakan Tuhan, itu boleh lancar dengan penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan suasana surgawi, boleh melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami, ibadah doa kami malam hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Engkau, dari awal pertengahan hingga pemberitaan firman-Mu dan juga akhirnya Tuhan. Ada lawatan Tuhan, boleh datang, boleh masuk ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Kita boleh ada dengan sebagaimana kita ada, kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia Tuhan yang baik, kita boleh panggil Dia Bapa, karena memang kita dilayakan untuk menjadi anak-anaknya. Mari saya mau ajak kita semua boleh memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Haleluya. Ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku cari anak-Mu, memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku cari anak-Mu, memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Lagi dari awal Bapak Ibu Saudara. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh
lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau kasihnya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari bumi, kita percaya Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur padanya karena Dia memang Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kita mau sama-sama katakan, ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepada setiap kehidupan kami. Haleluya. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya, kita imani pujian ini ya Bapak Ibu. Firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita setia memegang janji firman Tuhan. Haleluya.
Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke hadirat firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh membawa kami Tuhan ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan hidup kami Tuhan. Firman-Mu boleh Tuhan mengubahkan hidup kami Tuhan. Membawa kami ke dalam jalan-Mu Yesus Tuhan. Kami mau undang Engkau ya Roh Kudus untuk masuk ke dalam diri kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang katakan, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kami mengucap syukur. Kita mau undang Roh Kudus boleh masuk dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus itu yang mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa itu boleh turun, punya otoritas penuh dan kedaulatan dalam hidup kita. Dan biarlah kita boleh menikmati semua janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya, mari masuk, mari masuk. Haleluya Yesus. Mari masuk, mari, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang
Tuhan, haleluya. Inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau undang Engkau masuk ke dalam hati kami. Kami mau Tuhan Engkau datang sekarang dan Engkau tinggal di dalam hati setiap kami Tuhan. Boleh melawat setiap kami Tuhan, boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sudah Engkau bayar lunas Tuhan, dan hidup kami ini Tuhan bukan milik kami Tuhan, tapi milik-Mu Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu bilang Tuhan, rancangan-Mu itulah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Biarlah kami mau tangkap itu menjadi kebenaran buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kamu imani firman-Mu Tuhan, yang sebentar kami mau dengarkan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian pada setiap kami yang mendengarkan. Dan biarlah Kau lawat hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman yang sebentar kami dengarkan ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus punya otoritas penuh, dan biarlah Roh Kudus saja yang berbicara Tuhan lewat hamba-Mu, dan itu boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tolak segala sesuatu intimidasi iblis apapun itu Tuhan, yang asalnya tidak dari Engkau Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus boleh proteksi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa Kamis, dan biarlah pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa menyampaikan doa-doa syafaat kita, mari kita mengajak semua, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada sore malam hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 23 sampai dengan 24. Begini firman Tuhan, Lukas 9 ayat 23 sampai dengan 24, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat ke-24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, minggu-minggu ini kita akan memperingati dan mengenang kembali karya anugerah terbaik dalam kehidupan kita dari Tuhan Yesus, yaitu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan yang akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke surga dan menurunkan Roh Kudus bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, sore hari ini temanya adalah tentang bagaimana kita mengikut Yesus, bagaimana kita mengiring Yesus. Rasul Lukas atau ayat dalam Lukas 9 ini kata-katanya disampaikan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Jadi kalau di gadget itu tertulis dengan font atau huruf berwarna merah, dan itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan pada saat Tuhan Yesus berkata atau Alkitab mencatat apa yang disampaikan atau perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata atau berkomunikasi kepada murid-muridnya, mengajar kepada murid-muridnya, dan orang banyak pada saat itu bisa dengan cara menyampaikan sebuah perumpamaan, tapi juga bisa merupakan sebuah perkataan direct atau perkataan langsung yang tidak melalui kiasan atau perumpamaan yang kita tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, perkataan ini ataupun yang tersirat dalam Lukas 9 ayat 23 dan 24 ini, perkataan ini juga ditulis oleh Matius dan Markus. Jadi kalau kita cari di kitab Matius, Markus, perkataan dari yang dicatat oleh Lukas itu juga ditulis oleh Rasul Matius dan Rasul Markus. Nah, Rasul Lukas khusus mencatat
perkataan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bagaimana kita dapat mengiring Yesus, kita mengikut Yesus selama kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi awal mula murid-murid Tuhan Yesus mengikut Tuhan itu karena Tuhan yang memanggil mereka. Ya, kalau dalam sebuah atau dalam pasal-pasal terdahulu tertulis bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya pada saat mereka sedang bekerja, yaitu adalah pada saat mereka selesai bertugas sebagai nelayan. Jadi mereka memanggil mereka. Nah, pada saat itu murid-murid belum mengetahui apa yang akan terjadi, pekerjaan apa selanjutnya kalau mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita ketahui bahwa akhir atau karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat pemuritan ataupun dalam pengajarannya itu adalah berakhir di penderitaan di atas kayu salib. Nah, murid-murid pada saat itu tidak berpikir sampai bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan. Mereka berpikir bahwa kalau mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan sebuah kuasa, mereka akan mendapatkan sebuah kemampuan, ya, pengetahuan, keahlian atau bahkan keterampilan yang akan didapatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, penyataan atau pemikiran seperti ini yang kadang-kadang menjadi peringatan bagi murid-murid dan juga orang percaya saat ini untuk kita merenungkan kembali, mengevaluasi ulang apa harga atau apa yang harus kita lakukan pada saat kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita mengikut dan mengiring Tuhan Yesus. Di Lukas 9 ayat 23, sore hari ini kita ingin merenungkan bersama-sama ada 3 kata, yaitu adalah tentang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Jadi menyangkal itu artinya adalah atau digambarkan persis seperti apa yang dilakukan Petrus pada saat Tuhan Yesus diadili. Jadi menyangkal itu adalah menolak untuk mengakui bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalau menyangkal diri artinya adalah kita tidak mengakui keberadaan diri kita. Nanti kita coba renungkan bersama-sama ya di pertengahan renungan kita. Kemudian yang kedua adalah memikul salib. Ya, bahkan di situ tertulis katanya adalah memikul salibnya setiap hari. Kita pernah dengar Tuhan Yesus menyampaikan bahwa memberikan atau menawarkan pikulah kuk yang aku berikan. Nah, kuk dengan salib itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau kuk itu berbicara tentang tunduk atau ketaatan. Ya, itulah makanya kadang-kadang ada beberapa pendeta termasuk juga Bapak Gembala kita dan saya lihat juga beberapa pendeta di GPDI itu mengenakan seperti kain, ya. Mungkin kalau orang awam menyebutnya adalah seperti syal. Nah, itu adalah perumpamaan tentang kuk, ya, ketaatan, ketundukan kepada Tuhan. Tapi kalau salib itu berbeda lagi Bapak Ibu. Jadi salib itu berbicara tentang penderitaan. Salib itu berbicara tentang tanggung jawab yang ada kaitannya dengan kita mengiring Yesus. Kemudian yang ketiga adalah mengikut. Ya, jadi mengikut itu adalah sebuah tindakan atau sebuah perintah yang dilakukan terus-menerus. Ya, jadi tidak putus-putusnya. Kenapa? Karena ada perkataan hendaklah terus mengikut aku. Jadi harus terus-menerus diikutin seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengikut atau sebelumnya adalah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di segala raja, dan juga tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi juga bagaimana kita mau dan mampu untuk menyerahkan diri kita untuk mengikut Dia, mengikut Tuhan sebagai bukti ataupun sebagai tanda pengorbanan. Seperti pengorbanan di atas kayu salib. Nah, kayu salib ini memang Bapak Ibu
bukan sebuah hal yang populer. Dalam artian bukan sebagai sebuah tanda rajahan di kulit ya, atau tato, ataupun misalnya kalung salib atau anting salib atau gelang salib, bukan. Tapi salib Kristus itu adalah melambangkan penderitaan, melambangkan kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan, serta penyangkalan diri. Ya, jadi apabila kita sebagai orang percaya memikul salib, mengangkat salib, dan mengakui Tuhan Yesus, maka kita juga harus menyangkal diri dan mengabdikan diri kita sepenuhnya terhadap penderitaan salib ini. Seperti yang tertulis dalam Lukas 14 ayat 26 sampai dengan 27, saya bacakan buat Bapak Ibu. Lukas 14 ayat 26 sampai dengan 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, perikopnya 14 ayat 26-27 ini adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Jadi bukan berarti pada saat kita menjadi orang percaya, mengikut Yesus, mengiring Yesus, kita langsung mengumbar kebencian atau menjadi orang yang penuh kebencian seperti tadi yang kita baca di ayat 24. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mampu untuk melepaskan segala sesuatu dan mengutamakan mengiring mengikut Tuhan Yesus. Dan ini adalah sebuah pengorbanan. Dan ini adalah bagi beberapa orang ada sebuah penderitaan. Dan memang harus kita harus siap dengan hal ini Bapak Ibu. Karena pada saat kita berkomitmen mengabdikan diri untuk memikul salib, kita harus atau kita akan menghadapi pergumulan, perjuangan, bahkan penderitaan. Yang pertama adalah pergumulan, penderitaan, perjuangan yang kita alami adalah kita akan menderita dalam perjuangan hidup, maksud saya, melawan dosa. Kenapa? Karena kita akan berjuang dengan cara menyalipkan semua keinginan pribadi kita, khususnya keinginan yang tidak baik, khususnya keinginan yang berdosa. 1 Petrus 4 ayat 12. Saya bacakan kembali untuk Bapak Ibu. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Maksud saya adalah 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan kedua. Baik, saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Inilah perjuangan, pergumulan hidup kita, bahwa kita akan berjuang dengan keinginan-keinginan diri kita, khususnya keinginan yang tidak berkenan bagi Allah. Kemudian penderitaan yang kita alami adalah pada saat kita berkomitmen untuk memikul salib, kita akan berperang. Dan peperangan ini tidak kepada peperangan sesama manusia, ya seperti kalau kita tahu, kalau kita baca, kita lihat di televisi tentang peperangan yang terjadi di Eropa. Tapi peperangan kita ini adalah terhadap iblis, kuasa-kuasa kegelapan, pemerintahan-pemerintahan di udara yang mereka ini selalu bertentangan atau berseteru dengan kerajaan Allah.
Itu tertulis di Efesus 6 ayat 12, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi para penguasa di udara, ya, atau kita sebut saja tadi adalah iblis dan setan, melalui pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran guru palsu, itu mencoba untuk memutarbalikan firman Tuhan yang benar. Jadi tepat sekali kalau Bapak Gembala pernah mengingatkan kepada kita, kalau kita melihat atau mendapatkan sebuah pengajaran, cobalah kita koreksi kembali apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi perkataan-perkataan yang enak didengar, ya, manis di mulut, belum tentu itu baik atau belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita perlu untuk mengoreksi kembali dan membaca kembali firman Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu penderitaan yang berikutnya adalah kita akan menanggung atau kita akan bahkan menerima ejekan, hinaan, kebencian dari dunia yang melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sok suci. Orang-orang yang sok eksklusif, mau memisahkan diri kita dari dunia. Padahal kita bukannya ingin sok suci, bukan ingin eksklusif, tapi kita ingin berkomitmen untuk bisa memisahkan diri atau membedakan mana hal yang berkenan bagi Allah, mana yang tidak. Mana yang ini adalah keinginan dunia, baik secara moral, rohani, dan fisik ataupun falsafah ataupun pengetahuan, dan norma-norma ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada hak asasi manusia, ada LGBT. Itu adalah sebuah falsafah-falsafah dunia yang menurut firman Tuhan itu tidak benar. Dan kalau anak Tuhan, orang percaya mau memikul salibnya, kita harus tahu menempatkan diri kita berada di mana. Kita ada di sisi mana. Dan memang karena orang Kristen itu akan menderita karena iman. Atau gini, saya balik menjadi kalimat pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen itu selalu menderita karena iman Kristus? Atau kebalikannya, atau pertanyaan yang lain maksud saya, apakah dengan kita memiliki iman Kristus kita akan terus menderita? Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa Tuhan memiliki rencana atau agenda dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merencanakan hal tersebut dalam kehidupan kita. Dan di dalam firman Tuhan, rencana-rencana Tuhan itu akan selalu bertentangan dengan iblis. Selalu bertentangan dengan sistem dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi semakin kita hidup benar berdasarkan tuntunan Alkitab, tuntunan firman Tuhan, maka kemungkinan juga semakin besar tekanan penderitaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Simpelnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kalau dalam bekerja, kita tahu ada yang namanya KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, itu istilah yang familiar pada saat di awal-awal saya masih mulai bekerja. Jadi istilah KKN itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, sebagai orang Kristen, apakah kita mau mengikuti KKN di lingkungan kerja? Mau berkorupsi? Ya, dengan komitmen, dengan konsekuensi maksud saya, kalau kita tidak ikut KKN seperti yang berlaku secara umum gitu ya di tempat kerja, kita akan dijauhi oleh rekan-rekan kerja. Ya, atau bahkan buat adik-adik atau rekan-rekan remaja pemuda yang puji Tuhan juga mengikuti ibadah doa Kamis ini, di sekolah rekan-rekan kita ataupun teman-teman sekolah ada kegiatan
nyontek bersama, nyontek berjamaah gitu ya, nyontek bersama-sama. Jadi terus terang dulu di tempat saya kuliah juga ada satu mata kuliah yang dilakukan seperti itu gitu ya, nyontek berjamaah atau nyontek bersama-sama gitu. Nah, tinggal bagaimana apakah kita mau ikut-ikutan nyontek, kita memberi contekan atau tidak. Kalau kita tidak ikut-ikutan nyontek, nanti nilainya bisa jelek. Kalau kita tidak memberi bahan contekan, nanti saya dianggap nggak toleransi gitu ya, nggak solider, nggak setia kawan gitu. Nah, inilah penderitaan yang harus kita alami. Ya, baik itu anak Tuhan di usia remaja, pemuda, dewasa muda, kaum pria, kaum wanita, kita harus siap untuk bagaimana kita berdiri teguh dengan iman kita. Berdiri teguh dengan iman walaupun itu bertentangan dengan sistem dunia atau kebiasaan dunia yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat kembali di Lukas 9 ayat 23 tadi, ada 3 kata: menyangkal diri, memikul salib, dan mengiring atau mengikut Tuhan. Jadi menyangkal diri itu seperti tadi disampaikan, seperti yang dilakukan oleh Petrus pada saat Tuhan Yesus diadili, dia menolak untuk mengakui kenal dengan Tuhan Yesus. Jadi penyangkalan diri itu adalah bagaimana kita memahami bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan. Jadi setelah kita diselamatkan, orang percaya memahami bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus menjadi penguasa sepenuhnya dalam diri kita. Oleh sebab itu kita tidak lagi melakukan atau mengutamakan apa yang menjadi keinginan sendiri. Tetapi kita mengutamakan keinginan dari Tuhan. Karena dia menjadi Tuhan dalam diri kita. Menyangkal diri kalau diterjemahkan dalam kamus itu juga berarti melupakan kepentingan diri sendiri, mengesampingkan atau menomorduakan atau bahkan tidak mengutamakan apa yang diinginkan kepentingan diri sendiri. Jadi contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita dapat tugas pelayanan, ya para pelayan-pelayan Tuhan, kita mendapatkan tugas pelayanan, ya. Nah, kemudian kita tahu ada pengurus lain atau ada rekan yang lain yang mungkin dalam hal ya strata pendidikan, strata ekonomi, gitu ya, strata apalagi ya tingkat-tingkat yang berlaku di dunia ini itu di bawah kita, oke? Dan kemudian dia menginstruksikan atau menugaskan kita. Atau menyuruh kita lah ibaratnya. Nah, kalau kita yang dimaksud dengan menyangkal diri adalah kita tidak akan melihat kepentingan diri sendiri. Kita tidak melihat siapa yang menyuruh kita, tapi kita lebih berpusat kepada Tuhan. Kita berpusat kepada pelayanan yang kita berikan ini adalah digunakan atau dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian memikul salib. Tadi dikatakan salib itu adalah tanda penderitaan, tanda hinaan. Ya. Salib itu pertama kali digunakan memang di daerah Persia, dan kemudian di zaman Romawi itu diaplikasikan atau digunakan untuk menghukum orang-orang khususnya yang dihukum mati. Dan salib itu harus dipikul oleh orang yang dihukum mati tersebut. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus Via Dolorosa gitu ya, jalan Via Dolorosa itu adalah Tuhan Yesus mengangkat salib dari tempat dia diadili sampai ke Bukit Golgota. Walaupun ada di satu titik ada yang namanya salib itu dipikul oleh Simon, ya. Tapi kalau kita baca secara teliti di Alkitab, Simon itu bukan inisiatif memikul salibnya Tuhan Yesus, tapi dia diperintahkan.
ya oleh tentara Romawi saat itu. Nah, memikul salib di sini artinya adalah bagaimana kita menggambarkan atau yang dimaksud dengan Rasul Lukas memikul salib ini adalah bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Karena di situ tertulis memikul salibnya setiap hari. Jadi kita mengingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang seperti dalam tanda kutip dihukum mati. Oke. Jadi nilai-nilai dunia, nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus tunduk dengan hal ini. Dan kita harus mengikuti nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Dan ini yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah sebagai orang-orang yang percaya. Nah, jadi artinya adalah sebagai orang Kristen kita tidak punya lagi untuk mengejar sesuatu yang prestisius di dalam dunia ini. Bukan berarti kita nggak boleh mendapatkan kekayaan, kehormatan, pendidikan yang tinggi, tidak. Tapi bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan. Misalnya kalau kita punya pendidikan yang tinggi, kita gunakan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya kekayaan yang berlebih, itu juga digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Rasul Lukas menuliskan bahwa menyangkal diri dan memikul salib ini harus dilakukan dengan dengan keyakinan, ya, dengan kesadaran, dan ini dilakukan setiap hari. Sehingga ini menjadi berita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan mengikut Yesus, mengikut atau mengiring Tuhan Yesus, ini adalah sebuah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi mengikut itu kalau kita gambarkan kita ada di belakang. Ya, jadi mengikut itu kita bukan ada yang di depan. Kalau di depan itu ya memimpin gitu ya. Tapi mengikut itu adalah siapa yang ada di depan. Nah, yang di depan kita adalah Tuhan Yesus. Yang menjadi role model adalah Tuhan Yesus. Nah, kata mengikut sendiri yang ditulis oleh Rasul Lukas di kitab Lukas ini, kalau kita telaah dalam bahasanya, ya, bahasa Yunani, itu memiliki arti yang berbeda atau penggunaan kata yang berbeda dari kata yang sebelumnya, yaitu adalah menyangkal diri dan memikul salib. Jadi kata mengikut itu ditulis dengan frasa atau kalimat present tense form, yang artinya adalah dilakukan setiap hari. Sedangkan memikul salib dan menyangkal diri itu menggunakan kata kala auris. Ya, auris itu artinya adalah hal yang pernah terjadi atau pernah dilakukan. Jadi secara tidak langsung Rasul Lukas menekankan bahwa Tuhan Yesus menginginkan bahwa mengiring Tuhan Yesus itu adalah proses yang terus-menerus. Ya, jadi kalau tadi dikatakan adalah terus mengikut Tuhan Yesus. Jadi mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar komitmen atau kesadaran diri yang dilakukan sekali saja atau di hari-hari tertentu saja. Tapi juga harus dilakukan terus-menerus, dalam artian adalah dilakukan seumur hidup kita. Jadi Bapak Ibu menjadi orang percaya, ya, menjadi murid Tuhan Yesus, juga harus kita melakukan 3 hal ini. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengiring atau mengikut Tuhan Yesus. Dan menyangkal diri itu artinya adalah mengesampingkan hal-hal yang duniawi dan fokus pada Tuhan. Memikul salib itu artinya adalah kita menyalibkan diri kita atau mematikan keinginan ambisi duniawi kita dan fokus pada kemuliaan Tuhan. Sedangkan mengiring Tuhan Yesus atau mengikut Tuhan itu artinya adalah bahwa kita akan menikmati terus-menerus
keberadaan kita, kebersamaan kita dengan Tuhan, baik itu saat suka, saat duka, saat berkecukupan, saat berkekurangan, bahkan sampai ada ancaman tentang nyawa. Kita juga harus siap untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Seperti tadi tertulis di Lukas 24, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi Bapak Ibu, apakah mengikut Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang mudah? Sebuah perkara yang sukar? Jadi mau pilihan kita adalah ikut Tuhan itu sukar atau mudah? Ya. Jadi berdasarkan tadi Lukas 9 ayat 24 dan saya tambahkan ayat 25, kita bacakan kembali. Lukas 9 ayat 24 dan 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Jadi Bapak Ibu, menjadi pengikut atau menjadi orang percaya, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi hamba Tuhan, itu tidak hanya sekedar percaya, dibaptis, ke gereja. Tidak. Tapi juga bagaimana kita harus siap dengan hal-hal pengorbanan diri, pengorbanan harta, pengorbanan kemuliaan diri, kepentingan diri, bahkan sampai pengorbanan nyawanya. Namun demikian hal ini tidak menjadi sukar, tidak menjadi sulit. Kalau kita mengetahui bahwa dengan mengikut Yesus ada hal yang lebih indah dan penuh sukacita. Jadi penderitaan karena mengikut Yesus itu tidak lebih besar daripada orang menderita yang tidak mengikut Yesus. Kenapa? Karena sebagai orang percaya dan tidak percaya, penderitaan itu pasti akan sama dirasakan. Namun kalau kita menderita tapi kita tetap percaya penuh kepada Tuhan Yesus, ada hal yang indah, ada hal yang penuh dengan sukacita karena kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Dan saat ini kekuatan dan penghiburan itu kita dapatkan dari Roh Kudus. Jadi kuncinya memang Bapak Ibu adalah pada saat kita sudah percaya, dibaptiskan, kemudian rajin ke gereja, setia melayani, kita juga harus perlu lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dialah sumber kekuatan, karena dialah sumber penghidupan, penghiburan. Inilah yang membuat kita menjadi berbeda, penderitaan kita yang berbeda dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi kehidupan kita ini akhirnya akan mengubah cara pandang kita tentang kehidupan, tentang penderitaan. Penderitaan di dalam Tuhan itu tidak serta-merta menjadi sebuah beban akhirnya. Tapi ada sebuah pengharapan, ada sebuah kemuliaan kekal yang kelak yang akan kita dapat pada saat kita selalu melakukan 3 hal ini Bapak Ibu. Dan karena perintah 3 hal ini, kadang ada orang yang berpikir seperti ini, itu kayaknya perintahnya bukan buat saya deh. Kayaknya perintah itu buat orang-orang yang tingkat rohaninya itu udah level tinggi. Atau ini kayaknya buat para pendeta, buat para imam-imam, buat para pelayan Tuhan, buat majelis. Saya sih orang biasa, saya jemaat biasa. Nggak perlulah saya menyangkal diri, memikul salib atau mengikut Tuhan. Saya cukuplah hanya percaya dan rajin ke gereja, cukup seperti itu. Nah, sebenarnya ini tidak ataupun kurang tepat Bapak Ibu. Karena di kitab Matius, Markus, Lukas sendiri dan khususnya kitab Lukas yang kita baca pada malam hari ini, konteksnya ini tidak ditujukan kepada golongan tertentu. Rasul Lukas
menunjukkan atau menuliskan bahwa konteks ini berlaku bagi semua orang. Bagi semua orang percaya yang mau menjadi pengikut Kristus. Bahkan Rasul Matius menuliskan di Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, maksudnya ia tidak layak bagi Tuhan, bagiku, bagi Tuhan Yesus. Jadi artinya ya kita memang harus percaya pada Kristus. Tanpa menjadi, maksud saya adalah kita harus percaya menjadi pengikut Kristus, tetapi juga harus sepenuhnya. Jadi menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak hanya hari-hari tertentu. Nah, artinya adalah menjadi pengikut Kristus yang bisa kita lakukan atau dilakukan oleh orang-orang yang tadi dikatakan tingkat rohaninya level tinggi, Bapak Ibu, yang saya sebutkan seperti tadi ya. Karena ya bukan berarti saya membikin strata atau level tingkatan rohani gitu ya. Rohani yang rendah, sedang, tinggi, bukan. Tapi seperti tertulis di firman Tuhan, itu ada firman diibaratkan sebagai bayi yang makan bubur. Atau firman itu seperti kayak makanan keras yang harus dikunyah, dipahami terlebih dahulu. Nah, jadi maksud saya adalah Bapak Ibu, kepercayaan atau pemahaman seperti ini, atau boleh dikatakan tadi strata level tingkat rohani, mungkin lebih disebutnya adalah seperti pertumbuhan. Ya, jadi orang tumbuh itu kan normalnya adalah tumbuh dan berkembang. Sama dengan iman. Iman orang yang baru percaya dengan iman yang orang sudah percaya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu pasti ada perbedaannya. Dalam artian adalah pertumbuhan rohani itu adalah suatu proses. Dan biarlah kita mengizinkan Tuhan Yesus, Roh Kudus memproses iman dalam diri kita. Kenapa? Karena kebanyakan bukan saya katakan semua orang Kristen atau semua orang percaya, tapi kebanyakan orang Kristen atau orang percaya itu imannya itu berproses, bertumbuh dan berkembang. Jadi tidak selalu bisa langsung imannya seperti para rasul, imannya seperti para nabi. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, rasul-rasul dan beberapa nabi-nabi pun imannya itu berproses. Rasul Petrus yang awalnya dia melakukan penyangkalan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya imannya diproses dan dia memberitakan tentang firman Tuhan. Yunus kita percaya, ya, Tuhan yang berfirman langsung kepada dia. Tapi imannya dia pada saat itu masih rendah. Imannya itu boleh dikatakan kecil. Kenapa? Karena dia menolak perintah Tuhan, ya, yang disuruh ke Niniwe, tapi dia berangkat ke kota lain. Nah, akhirnya diproses oleh Tuhan. Disitulah akhirnya imannya Yunus akhirnya berkembang. Bahkan Abraham, bapak orang percaya pun imannya diproses. Pada saat Tuhan berbicara dia akan mendapatkan keturunan, tindakan pertama yang dilakukan oleh Abraham adalah dia tertawa, dia tidak percaya. Ya, jadi bahkan sebelum Tuhan berfirman ataupun istri dari Abraham, Sarah mengandung, dia juga nggak yakin gitu bahwa benar nggak firman Tuhan ini benar nggak untuk saya. Karena sampai dengan usia lanjut saya belum punya anak. Tapi Tuhan berproses dan Abraham, Yunus, Rasul Petrus dan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya juga mengizinkan iman itu berproses dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, menyangkal diri, kemudian memikul salib dan mengiring Tuhan, ini biarlah kita jalankan dengan kita terus berproses dalam diri kita. Dan hal yang terpenting pula adalah biarlah kita membiasakan dulu untuk taat dan setia terhadap hal-hal yang kecil. Hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita. Ya,
tanpa membuang arti dari tiga hal tadi. Ya, jadi bagaimana kita bisa mampu untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan dari hal-hal yang kecil. Ya, ambil contoh mungkin dalam kehidupan sehari-hari adalah kita berani dianggap sok suci. Maksudnya yang memberikan stempel sok suci itu adalah orang lain. Gitu. Akibat mungkin karena kita tidak mau mengikuti hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Hal-hal yang mungkin bagi dunia wajar, tapi itu jahat di mata Tuhan. Kita tidak melakukan hal tersebut, hal-hal kecil tersebut. Gitu. Oke? Atau misalnya kalau dalam pelayanan sehari-hari, kita setia dengan hal-hal yang kecil. Ya, misalnya datang ke ibadah on time, mendengarkan firman Tuhan, tetap aplikasi Alkitab yang dibuka, tidak aplikasi yang lainnya. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita melakukan hal-hal yang kecil ini dengan setia, setiap hari iman kita akan berproses. Dan suatu saat, kalau memang ada momennya, ada waktunya, kita akan mudah untuk mempersembahkan hal-hal yang besar bagi hormat kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita renungkan arti dari menyangkal diri, mengikul salib, dan mengiring Tuhan Yesus. Seperti dalam sebuah lagu pujian, mengiring Yesus adalah tidak mendahulukan hak-hak kita. Ya, jadi kita kesampingkan hak-hak kita. Tapi kita utamakan perintah Tuhan, perintah atau kewenangan yang seturut dari kehendak Tuhan. Dan sebagai ayat penutup, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita baca di 2 Timotius 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Immanuel bisa, atau hari kita kembali menghadap kepada Tuhan, itu juga bisa. Tapi sepanjang selama kita hidup di dunia ini, mari kita tetap selalu yakin dan percaya. Tidak malu, tidak gentar, tetap berdiri teguh dan yakin bahwa Yesus berkuasa. Yesus memelihara kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa untuk doa firman Tuhan kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau pada sore malam hari ini Tuhan, kami telah bersama-sama dengan umat jemaat-Mu Tuhan, membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi pegangan dalam kehidupan Tuhan kami ya Bapa. Setiap perkataan yang kami baca, setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus saja yang menyempurnakan. Dan biarlah Roh Kudus ini Tuhan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Menyempurnakan setiap firman yang kami dengar, kami baca. Menguatkan iman percaya kami, memampukan kami untuk dapat tetap berdiri teguh dan berjalan di dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Biarlah kami layak untuk mendapatkan berkat firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa, mendoakan bangsa kita, mendoakan gereja kita, dan mendoakan setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita semua boleh menaikkan satu pujian penyembahan bahwa Engkau Tuhan yang mengerti dan peduli
dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Haleluya. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Benar Tuhan,
Biarkanlah kami punya percaya itu Tuhan, sampai kami melihat mujizat itu boleh nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah nama-Mu yang ajaib dan agung itu Tuhan. Dan kami sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan segala doa, harapan, permohonan kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Yesus Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Kau basuh kami dengan kuasa darah Yesus, supaya kami boleh layak Tuhan menaikkan permohonan-permohonan doa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau sudah tempatkan kami Tuhan di negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau punya rencana yang dahsyat, Kau punya rencana yang hebat Tuhan dalam negara kami ini Tuhan, di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan, dari presiden, Bapak Wakil Presiden maupun jajaran menteri Tuhan, dan juga segala pimpinan-pimpinan daerah, dan juga sampai ke tingkat yang paling kecil Tuhan, yaitu RT Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa dari tempat maha tinggi, kebijakan, kemarifat dari tempat maha tinggi itu boleh mengurapi, boleh menaungi, boleh berotoritas penuh dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menerima amanat-Mu itu Tuhan, boleh melakukannya dengan hati yang tulus, dengan memang benar-benar Tuhan mereka melayani Tuhan setiap masyarakat Indonesia ini Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jagai, lindungi kesehatan mereka Tuhan. Kau jagai keluarga mereka Tuhan. Setiap apapun kebijakan-kebijakan yang boleh keluar, yang boleh mereka putuskan Tuhan, kiranya Roh Kudus campur tangan dalam setiap kebijakan itu Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh menerima dengan penuh sukacita Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan taat dengan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada masa-masa ini Tuhan, terkhusus untuk setiap para medis Tuhan, dokter, perawat, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang pakai mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk melawat setiap kami Tuhan, untuk mengatasi setiap kami yang sakit Tuhan, mungkin menghadapi Tuhan pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jaga, lindungi kesehatan mereka juga Tuhan, keluarga mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani, melakukan tugas mereka dengan hati yang penuh ikhlas, dengan hati yang penuh dengan kerendahan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh melakukannya karena memang mereka mau lakukan Tuhan yang terbaik buat setiap apapun yang mereka jadi tanggung jawab mereka Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kiranya rakyat Indonesia Kau lawat dengan kemuliaan-Mu Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka pun punya kerinduan yang sama dengan kami Tuhan. Mereka menginginkan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau Tuhan yang juga akan melawat setiap kami Tuhan, rakyat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini Tuhan kami boleh melihat kondisi negara kami boleh beranjak berangsur-angsur membaik Tuhan, dengan segala apapun usaha dari pemerintah Tuhan. Biarlah setiap rakyat Indonesia boleh mendukung, boleh melakukan segala apapun yang menjadi keputusan pemerintah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu semua dibuat untuk kebaikan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang dahsyat buat negara ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Gereja di mana-mana tempat Tuhan, baik di kota besar, kota kecil Tuhan, maupun pelosok-pelosok daerah Tuhan. Kami mau serahkan, kami mau taruh Tuhan dengan kuasa tangan-Mu Tuhan. Kau sanggup menjamah, Kau sanggup memelihara, Kau sanggup memakai Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan menjadi saluran berkat buat setiap jiwa-jiwa yang boleh kami layani Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk gereja lokal kami Tuhan, GPD Antioquia kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang taruh Tuhan, mujizat demi mujizat boleh terjadi di gereja kami ini Tuhan. Kami mau tangkap setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami baca Tuhan, setiap harinya Tuhan. Kami mau tangkap itu menjadi kebenaran buat setiap kehidupan kami Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan boleh hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kau lawat setiap kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala apapun yang menjadi
perintah-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang taat, kami boleh mempunyai kepercayaan iman, percaya kami boleh bertumbuh, semakin bertumbuh hari lepas hari Tuhan. Sebagaimana kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang juga melawat setiap jemaat Tuhan. Mungkin dengan kondisi yang saat ini Tuhan, ada beberapa jemaat Tuhan yang terdampak dalam kehidupan maupun pekerjaan mereka Tuhan. Dalam kondisi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlepas sedetik pun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu bilang bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan hidup kami. Engkau tidak pernah sekalipun melupakan kami. Engkau tidak pernah sekalipun membiarkan kami. Bahkan ketika kami sedang bergumul, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, bergumul bersama-sama, berdoa lewat Roh-Mu, boleh menolong kami untuk kami berdoa, bahkan sampai dengan kata-kata yang gak bisa kami ucapkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan Roh Kudus itu menolong setiap kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang masih bekerja Tuhan. Kau tetap berikan hikmat, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya mereka boleh melakukan yang terbaik, mereka boleh melakukannya dengan hati yang tulus, mereka boleh melakukannya dengan kerendahan hati, mengucap syukur kalau segala sesuatu yang mereka terima itu semua karena Tuhan yang bekerja, yang mendatangkan segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di gereja ini Tuhan. Apapun itu bentuk pelayanan mereka Tuhan, kami percaya tidak ada pelayanan yang lebih besar daripada pelayanan yang lain Tuhan. Setiap pelayanan yang kami lakukan semuanya sama di mata-Mu Tuhan. Kau lawat setiap kami Tuhan. Berikan hati yang penuh dengan kerendahan hati, dengan tulus kami melayani Engkau Tuhan. Bukan untuk kegagahan kami, bukan untuk kehebatan kami, bukan untuk kesombongan kami maupun kemegahan kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami mau lakukan itu semua karena kami tahu kami harus melakukannya sebagai ucapan syukur kami Tuhan, karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kau berkati segala apapun yang menjadi kapasitas kami Tuhan, mungkin sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja Tuhan, sebagai seorang anak dalam keluarga kami pun Tuhan, maupun sebagai kepala keluarga. Apapun Tuhan kapasitas kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang melawat, dan Engkau Tuhan terus yang memberikan hikmat, marifat dari tempat maha tinggi. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk pelayanan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus Tuhan tambahkan kebijaksanaan Tuhan daripada Engkau Tuhan. Hikmat yang dari tempat maha tinggi boleh turun melawat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, boleh menjadi teladan buat kami setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh Engkau percayakan bergereja, bertumbuh bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan taruh segala apapun yang menjadi visi-Mu, apapun yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, lewat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Berdoa untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk orang tuanya Tuhan, semuanya kami berdoa Tuhan untuk segala yang boleh Engkau kerjakan Tuhan lewat keluarga Bapak Ibu Gembala tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu atas gereja kami ini Tuhan boleh nyata, boleh kami rasakan. Tidak hanya pada satu orang, dua orang, tapi bahkan kami mau Tuhan setiap jemaat Tuhan di gereja ini boleh merasakan mujizat Tuhan itu nyata. Sebagaimana pujian kami Tuhan, ketika kami percaya, maka kami boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa kerinduan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Harapan kami taruh di dalam tangan kuasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Allah yang hidup, Allah yang benar. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulang dan kembalilah ke tempat tinggal serta tujuanmu masing-masing.
Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah doa jemaat kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Sebagai pengumuman, besok ada ibadah wanita dimulai pukul 11 siang. Hari Sabtu ada ibadah untuk anak-anak secara online. Dan hari Minggu ibadah raya kita berjalan pada pukul 8, pukul 11, dan pukul 5 sore. Pengumuman-pengumuman lebih lanjut akan diinformasikan melalui warta jemaat atau informasi lainnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.